Ternyata gaya hidup minimalis itu bukan hanya sekedar tentang memiliki lebih sedikit barang. Prinsip hidup minimalis itu bisa diterapkan dalam berbagai macam hal dalam hidup kita ini untuk membuat hidup kita jadi lebih ringan dan lebih mudah untuk dijalani. Kita tahu sama-sama bahwa prinsip gaya hidup minimalis adalah less is more. Dalam hal apa aja sih bisa diterapkan less is more ini? Yuk, kita simak ya. Yang pertama dalam hal keuangan. Dengan gaya hidup minimalis, kita kan jadi lebih sedikit mengeluarkan uang untuk belanja-belanja. Gak lagi tergoda kalau lihat sale, kalau lihat potongan harga gitu, kita nggak lagi tergoda kan. Jadi karena kita lebih selektif dalam berbelanja, kita lebih punya banyak tabungan, bisa berinvestasi, bisa pakai uangnya untuk jalan-jalan. Minimalisme bisa membantu kita untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Yang kedua, gadget. Minimalisme itu ternyata bisa membantu kita untuk tidak terlalu kecanduan gadget. Less is more. Mengurangi screen time kita, mengurangi waktu kita bersama handphone ini untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna. Yang ketiga, dalam pergaulan. Konsep minimalisme itu sangat bisa banget diterapkan untuk hal ini. Ya, dalam hubungan kita sehari-hari dengan orang-orang di sekitar kita, kita kan menghadapi berbagai macam karakter orang. Ada orang yang bisa membangkitkan semangat kita, orang yang suportif, orang yang mau dengerin kita, orang yang betul-betul bisa jadi teladan buat kita gitu ya. Kalau ngomong sama dia tuh menyenangkan, kita bisa timbal balik gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu, yang kita bisa level up bareng-bareng gitu. Tapi ada juga orang yang akhirnya membuat kita malah jadi turun, yang bikin kita jadi nggak semangat, yang bikin kita jadi down. Aduh, capek banget kalau ngomong sama dia tuh ya, bawaannya ngomongin orang, seringkali ngeluh mulu, ngeluh tentang hidupnya, always make it about him or her gitu. Jadi capek gitu kita jadinya, energi kita turun pada saat kita bergaul dengan orang-orang seperti ini. Kita bisa menerapkan konsep minimalisme dalam pergaulan. Kurangi pergaulan dengan orang-orang yang membuat kita jadi nggak bisa mengembangkan diri gitu ya. Kurangi bukan berarti kita ya hindari sama sekali ya, tapi kurangi aja gitu supaya kita bisa memaksimalkan diri kita dengan orang-orang yang bisa juga level up bareng-bareng sama kita. Yang berikutnya, travel. Saya suka banget traveling. Jadi semangat nih kalau ngomongin soal travel. Kalau traveling itu ya kita suka mulai dari persiapannya, mulai kemudian travelingnya, sampai dengan nanti sesudah selesai traveling, itu merupakan paket yang sangat menyenangkan. Waktu sebelumnya kan kita menanti-nanti nih, kita mau pergi kemana aja sih. Dulu itu saya orangnya selalu kalau travel itu padat banget. Kalau kita mau mengunjungi satu kota tertentu, itu kalau bisa semua tempat wisata di kota itu harus udah didatengin gitu. Tapi setelah saya menikmati gaya hidup minimalisme ini, saya jadinya nggak terlalu padat seperti itu lagi. Karena sebenarnya dalam fast travel yang seperti ini, kita tuh kayaknya jadi terburu-buru banget gitu. Hanya sekedar udah pernah datang ke tempat itu, tapi nggak menikmati. Saya ubah nih, kayaknya lebih enak kalau travel itu slow travel, lebih enak. Jadi less is more. Lebih sedikit tempat yang kita datangi dan kita lebih menikmati tempat itu. Kalau pergi misalnya ke contemporary art museum gitu ya, biasanya saya tuh bisa berlama-lama ngeliatin lukisan-lukisan gitu. Itu bisa saya bacain gitu ya, ini lukisannya tentang apa sih, ini pelukisnya itu siapa sih, dia melukis ini itu sebenarnya ceritanya tentang apa gitu. Konsep minimalisme less is more, kita jadi lebih menikmati waktu travel kita di rumah atau di kantor. Yang paling menyenangkan pada saat pulang ke rumah adalah kalau melihat begitu pulang beraktivitas nih, buka pintu rumah, semuanya rapi, ada pada tempatnya masing-masing. Sofa yang bersih, siap untuk kita duduk bersantai bersama keluarga. Kemudian juga lantainya bersih, nggak ada barang-barang berserakan, sepatu ditaruh di tempatnya gitu kan. Sebenarnya kalau seandainya space yang kosong dibiarkan tetap kosong, itu membuat mata kita jadi lebih adem ngelihatnya. Kalau lihat berantakan, begitu banyak barang-barang di mana-mana, itu kan pulang kerja capek, kita mesti beberesin semuanya lagi ya. Dengan punya barang lebih sedikit, kita nggak terlalu harus beres-beres banyak barang. Ini sangat efektif banget. Di kantor juga sama.
Kalau meja kantor kita rapi, bersih, nggak ada kertas yang berantakan, nggak ada, semuanya ditaruh di tempatnya masing-masing, pensil, bolpen, penggaris, terus apalagi kalkulator, notebook, semua yang peralatan kerja kita itu ada tempatnya masing-masing. Kerja kita juga akan jadi semakin semangat gitu. Lebih sedikit barang, less is more, itu akan membuat kita jadi lebih semangat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Inti dari gaya hidup minimalis adalah menyingkirkan hal-hal yang tidak penting untuk membuat ruang bagi hal-hal yang penting dalam hidup. Apa yang penting buat saya dalam hidup ini tidak sama dengan apa yang penting buat kamu. Karena itu, tidak ada aturan baku yang harus ada dalam menjalani gaya hidup minimalis ini. Kita sama-sama bebas untuk membuat aturan sendiri tentang bagaimana cara kita menjalani gaya hidup minimalis. Nah, perbedaan cara menjalani gaya hidup minimalis ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Ini sebabnya. Yang pertama, tahap kehidupan. Saat menjalani gaya hidup minimalis, tidak semua kita ada dalam tahap kehidupan yang sama. Seorang minimalis di usia 20-an yang masih kuliah dan tinggal di kos sendiri, yaitu beda cara hidupnya dengan minimalis yang usianya 30-an yang baru mempunyai keluarga muda dengan anak-anak yang masih balita. Seorang minimalis yang usianya 40-an yang sedang dalam puncak karirnya, beda cara hidupnya dengan seorang minimalis yang sudah masuk usia pensiun. Jadi, karena perbedaan dari tahap kehidupan ini juga bisa membedakan bagaimana kita menjalani gaya hidup minimalis kita. Yang kedua, tempat tinggal. Minimalis yang tinggal di kota besar, mungkin barang-barangnya juga beda dengan minimalis yang tinggal di kota kecil. Mereka yang tinggal di kota besar mungkin rumahnya lebih kecil, atau mungkin tinggal di apartemen dengan space atau ruang yang lebih terbatas. Tapi untuk transportasi juga mereka mungkin lebih memilih untuk naik kendaraan umum karena transportasi di kota besar mungkin lebih gampang. Jadi mereka nggak perlu punya kendaraan pribadi misalnya. Ada juga minimalis yang tinggal di kota kecil, ya mereka mungkin tinggalnya di rumah yang lebih besar, mungkin lahannya lebih luas gitu kan. Dan untuk dari satu tempat ke tempat lain mungkin lebih jauh, jadi mereka butuh kendaraan pribadi. Jadi beda-beda jenis barang yang dimiliki berdasarkan tempat di mana kita tinggal. Dari sisi karir, seorang minimalis yang karirnya sebagai seorang fotografer, dia pasti punya lebih dari satu kamera kan. Selain itu harus juga punya peralatan-peralatan lain untuk mendukung profesinya ini seperti tripod, drone, kemudian ring light dan lain-lain karena memang pekerjaannya itu. Jadi ya mungkin barangnya yang berkaitan dengan profesinya lebih banyak. Nah, tapi dia tetap bisa jadi minimalis. Seorang penulis misalnya. Penulis itu lebih suka ada di tempat yang tenang, dengan posisi yang nyaman, laptop, untuk dia bisa fokus, menulis. Sesuai dengan karir kita masing-masing, kita ada di bidang apa, ya beda juga jenis barang yang kita punya. Proses menjadi seorang minimalis. Saat memilih menjadi minimalis, proses antara minimalis yang satu dengan minimalis yang lain juga beda. Ada nih yang begitu dengar tentang gaya hidup minimalis langsung spontan siapin box-box, langsung singkirin barang-barang, dalam 2-3 hari rumahnya langsung lega karena dia langsung melakukan proses decluttering. Ada juga minimalis yang membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa 2-3 bulan, bisa 2-3 tahun bahkan untuk meminimalkan jumlah barang yang mereka punya. Ada juga minimalis yang tanpa sadar sebetulnya sudah menjalani gaya hidup itu, dan tapi mereka nggak tahu kalau itu sebetulnya adalah gaya hidup minimalis. Kayak saya juga nggak tahu selama 12 tahun prinsip-prinsip hidup minimalis itu sudah saya jalani, tapi saya nggak tahu kalau ini sebetulnya adalah gaya hidup minimalis. Saya cuma perlu lebih mindful dalam hal belanja aja. Tapi lain-lainnya sih more or less sudah menuju ke hidup minimalis gitu. Jadi proses antara minimalis yang satu dengan minimalis yang lain pun bisa beda. Ada orang yang langsung sadar begitu mendengar tentang gaya hidup minimalis ini langsung mau memulai gitu ya. Ada juga yang perlu lebih diyakinkan lagi tentang gaya hidup ini, baru iya betul juga ya, ternyata gaya hidup ini banyak banget manfaatnya, baru dia mulai mencoba. Prosesnya beda-beda. Jadi cara menjalani gaya hidup minimalis itu tidak selalu sama. Kalau dianalogikan, gaya hidup minimalis ini sebetulnya sebuah alat, itu sebuah lensa ya, lensa yang kalau kita melihat lensa itu kan alat pembesar ya. Kita melihat lensa, kita tahu bahwa wah ini kelihatan segala sesuatunya jadi lebih jelas. Oh ini nih hal-hal yang harus disingkirkan dalam hidup kita.
oh ini yang harus kita fokuskan tuh di hal-hal yang ini. Nah, gaya hidup minimalis itulah adalah lensanya gitu, untuk kita bisa lebih lihat, oh inilah hal-hal yang harus kita fokuskan untuk membuat kita jadi pribadi yang makin hari makin baik. Kenapa orang minimalis adalah orang yang paling bahagia? Orang minimalis itu suka bersyukur. Prinsip hidupnya mencukupkan diri dengan apa yang ada, sehingga orang ini tidak perlu untuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia nggak merasa iri kalau orang lain punya lebih bagus dari apa yang dia punya. Cukup aja. Merasa cukup itu membuat dia jadi banyak bersyukur. Bahagia itu tidak ditentukan oleh materi. Orang minimalis itu jarang stres. Dia itu punya prinsip tidak mau menambah beban yang tidak perlu. Dia hanya membeli barang-barang yang dia perlukan aja. Jadi, kalaupun seandainya ada barang yang harganya mahal, dia harus kalkulasikan dengan benar. Kalau bisa, jangan sampai berhutang. Kalaupun harus berhutang, pembayaran setiap bulannya itu harus sesuai dengan kemampuannya. Dia nggak stres dikejar-kejar sama debt collector. Terus kalau dia jalan-jalan, barang-barang yang dibawa itu juga ringkes, nggak ribet. Selain itu, dia juga orangnya tuh kalau naruh barang itu di tempatnya, selalu di tempat yang sama, sehingga dia nggak stres nyariin barang-barang yang ada di tumpukan barang-barang yang lain. Yang kalau nyari, kayak misalnya naruh kunci, duh kunci tadi di mana ya naruhnya ya? Nah itu kan kalau taruh di satu tempat tertentu nih, kan enak kan, setiap kali ambil kunci ya di situ. Orang minimalis itu nggak ribet. Kalau pagi-pagi bangun pagi nih, dia nggak pusing mau cari pakai baju apa hari ini. Gak usah berlama-lama di depan lemari untuk milih mau pakai baju apa ya hari ini. Karena bajunya ya itu-itu aja. Terus kalau misalnya naik transportasi, mau naik apa aja juga oke buat dia. Diajak makan di mana aja juga oke buat dia. Nggak ribet. Orang minimalis itu lebih suka pengalaman. Kalau kamu punya pasangan yang minimalis dan kamu mau kasih dia hadiah, lebih baik kasih dia hadiah jalan-jalan daripada beliin dia perhiasan atau barang-barang yang mahal yang belum tentu dia suka. Karena dia itu lebih suka pengalaman yang bisa dikenal, yang memorable, yang bisa tahan lama gitu ya. Sesuatu yang bisa dia ingat-ingat lagi nanti. Itu buat dia lebih berarti daripada barang. Yang kelima, orang minimalis mengerti prioritas. Dia tuh kayak punya decision filter. Setiap keputusan yang mau dia ambil itu disaring dulu baik-baik. Dia akan lihat dulu penting atau nggak penting keputusan ini. Kalau nggak penting, ya udah dia ngambil pusing. Gaya hidup minimalis apa sih manfaatnya? Prinsip hidup minimalis itu adalah less is more. Lebih sedikit, lebih baik. Lebih sedikit apa? Lebih sedikit barang yang kita punya. Lebih sedikit pikiran negatif yang masuk ke dalam otak kita. Lebih sedikit bergaul dengan orang yang toksik. Lebih sedikit menyimpan memori yang tidak baik, yang nggak baik buat kita. Gitu kan? Terus lebih banyaknya apa dong? Lebih banyak menabung, lebih banyak jalan-jalan, lebih banyak waktu buat keluarga, lebih banyak diisi dengan hal-hal yang penting buat kita. Gimana? Udah kebayang belum manfaatnya? Saya urai satu-satu ya. Yang pertama, mengurangi stres. Lah kok bisa? Ya bisa kalau kita pulang kantor lihat rumah berantakan nih, sepatu berarakan di mana-mana, terus piring belum dicuci, setrikaan banyak banget. Stres lah pastinya. Nah, tapi kalau dengan gaya hidup minimalis, gitu pulang sepatu kan ditaruh pada tempatnya gitu kan. Begitu selesai makan, piring langsung dicuci. Terus deh gitu selesai cuci baju, dilipat aja bajunya. Nanti kalau mau dipakai baru kita setrika. Kan jadinya less stress ya, mengurangi stres. Contoh lain lagi dalam perjalanan pulang nih dari kantor, tiba-tiba ada temen atau saudara yang telepon. Lo lagi di rumah nggak? Gue pengen ke rumah lo nih, lagi di daerah rumah lo nih gue. Waduh, panik dong kita kebayang nih kita di rumah kita itu lagi berantakan kayak kapal pecah, belum sempet beres-beres. Waduh, iya oke, gue lagi di jalan juga gitu ya. Tapi di perjalanan stres karena bener-bener pengen buru-buru sampai rumah, beresin rumah dulu biar nggak kelihatan berantakan banget. Kalau dengan gaya hidup minimalis, santai aja, barang yang mau diberesin nggak banyak, jadi ya udah. Kalau ada tamu mau datang, monggo silakan datang. Lain lagi nih contohnya, kalau misalnya suami istri pagi-pagi dong pusing nyariin kunci mobil. Lo taruh di mana sih? Kemarin gue taruh di sini. Enggak, gue taruhnya di situ kok. Nah lo pusing deh karena kunci mobil ini nggak biasa ditaruh di satu tempat gitu kan. Kalau seandainya dengan gaya hidup minimalis, kita biasakan nih taruh di satu tempat.
Jadi gak usah pusing pagi-pagi nyariin kunci mobil. Less drama. Yang kedua, gaji awet. Minimalisme mengajarkan kita untuk hanya membeli barang-barang yang kita perlukan aja. Karena itu kita gak terlalu banyak barang yang harus kita beli. Dengan begitu, kita gak akan tergoda pada saat kita melihat papan sale, pada saat kita lihat diskon payday, pada saat kita lihat 11-11, 12-12. Gak usah pusing lihat itu semua. Karena kita tahu yang kita beli hanya yang kita butuhkan aja. Jadi itu bisa ditabung untuk masa depan kita. Waduh, makin disayang deh sama suami. Yang ketiga, jadi lebih produktif. Kegiatan beres-beres itu lumayan banyak menyita waktu. Dengan barang yang lebih sedikit juga waktu yang kita pakai untuk beres-beres. Sehingga waktu yang kita punya itu bisa kita gunakan juga untuk hal-hal lain. Kita bisa lebih produktif, kita mengerjakan hobi kita bisa olahraga biar tetap sehat. Yang suka musik bisa ciptain lagu kayak gitu ya, atau misalnya yang suka lukis bikin lukisan. Kita bisa upgrade skill kita, belajar sesuatu yang baru. Kemudian bikin video YouTube juga bisa, ada waktunya karena kita nggak kebanyakan waktu buat beres-beres, iya nggak? Manfaat yang lain lagi, kita nggak perlu merasa iri, nggak perlu nambah-nambahin masalah hati dengan iri melihat apa yang orang lain punya. Kalau memang orang lain punya lebih bagus dari punya kita, ya nggak masalah, karena kita udah merasa cukup dengan apa yang kita punya sekarang. Manfaat yang kelima, kita jadi punya lebih banyak waktu. Waktu itu sangat berharga. Waktu yang sudah berlalu nggak bisa kembali lagi. Dan setiap manusia dimanapun itu hanya punya 24 jam dalam satu hari. Jadi waktu yang ada juga kita nggak pernah tahu loh kapan akan berakhir. Karena itu kita mesti benar-benar menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dengan lebih sedikit barang yang kita pikirkan, lebih sedikit waktu yang kita gunakan untuk bergaul sama orang yang toksik, lebih sedikit waktu yang kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang negatif, kita jadi punya lebih banyak waktu untuk bisa bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Kita bisa punya lebih banyak waktu untuk istirahat, untuk memulihkan diri kita. Kita lebih punya banyak waktu juga untuk bisa melakukan hal-hal yang kita senang. Bahkan ada waktu untuk sekedar tarik nafas panjang, buang pelan-pelan. Just be in the moment. Itu aja udah menyenangkan kan? Itu juga salah satu manfaat yang sangat penting dari gaya hidup ini. Dengan gaya hidup minimalis, kita bisa memegang kendali penuh atas hidup kita sendiri. Kita punya yang namanya decision filter. Dalam setiap kali mau mengambil keputusan, kita selalu tanya sama diri kita sendiri, apakah hal ini penting gak buat saya? Kalau seandainya penting kita lanjutkan, kalau nggak penting ya kita tidak lanjutkan. Dengan begitu kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik, kita bisa mengatur dengan siapa kita bergaul, kita bisa mengatur juga makanan apa yang masuk dalam tubuh kita. Jadi setiap keputusan penting dalam hidup kita selalu kita tanya dulu, apakah ini penting buat saya? Manfaat berikutnya, gaya hidup minimalis ini membuat kita jadi lebih merasa bebas. Gaya hidup minimalis ini menghindarkan kita dari jebakan-jebakan materi. Beda dengan orang yang bergaya hidup hedonis yang kadang-kadang perilakunya sangat konsumtif, boros, kemudian kerja keras untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan, untuk kemudian dipamerkan, bahkan kalau perlu harus ngutang. Tapi minimalis bebas dari hutang. Minimalis itu bebas dari obsesi, dari keserakahan, dan tidak terikat pada barang-barang dunia. Karena itu hidup minimalis ini sangat penting banget. Karena minimalis bisa tidur nyenyak, bisa bernafas lega, bisa menikmati hidup tanpa beban-beban yang tidak perlu. Dengan gaya hidup minimalis, kita jadi lebih menghargai hidup, terhindar dari gemerlap hidup materialistis, kita jadi lebih tenang, dan fokus hanya pada hal-hal yang penting aja dalam hidup. Tips praktis untuk memulai gaya hidup minimalis. Yuk disimak ya. Sebetulnya ada banyak cara untuk memulai gaya hidup minimalis, tapi yang paling gampang sebetulnya adalah yang pertama nih, mulailah dengan satu barang dulu. Kalau kita melihat satu barang misalnya di dalam lemari kita yang udah lama banget kita nggak pakai, kemudian kita lihat daripada barang ini hanya diem aja di sini, lebih baik dikasih ke orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi barang itu akan memenuhi fungsinya gitu untuk dipakai gitu kan. Jadi kalau ketemu satu barang langsung singkirkan, either itu mau dikasih ke orang atau mungkin mau dibuang gitu. Oke?
mulai dengan satu barang. Contoh, saya waktu itu pernah lagi di meja rias saya lihat ada satu parfum yang udah lama banget saya nggak pakai. Saya nggak gitu suka wanginya. Terus saya mikir, simpen aja deh, kali aja kapan-kapan saya mau pakai. Nah, barang-barang model gini nih, barang-barang model kali aja kapan-kapan, yang akhirnya kita simpen sampai lama, tapi tetap aja kita nggak pakai-pakai. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, singkirkan aja. Jadi, kita mulai dulu dengan yang pertama kita lihat. Kira-kira apa sih barang yang harus kita singkirkan? Yang kedua, jangan beli barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Zaman sekarang kan kita gampang banget untuk kita tinggal ngeklik aja kita bisa beli barang. Ya, ada toko-toko online yang begitu banyak, yang kita udah terdaftar nama kita di situ, kartu kredit kita udah terdaftar, jadi tinggal klik aja tuh barang datang aja ke rumah gitu. Ya kan, mudah banget gitu. Jadi supaya kita nggak tergoda untuk beli barang-barang yang tidak kita butuhkan, sebaiknya lokal aja dari toko-toko online ini. Terus udah gitu, kalau lagi pergi ke mall tuh, kita kan biasanya tuh suka tergoda untuk mampir di toko-toko yang kayak manggil-manggil kita dengan papan-papan tulisan sale 50%, terus beli satu dapat dua. Kayaknya kalau kita nggak mampir nanti kita rugi nih, barangkali ada barang yang bagus yang harganya lagi murah gitu kan. Padahal sebenarnya kita nggak perlu, kita mampir terus segitu kita lihat-lihat akhirnya jadi belanja deh. Nah, jadi jangan sampai tergoda tuh untuk masuk ke toko-toko yang lagi pasang iklan sale. Gini, setiap kali kita mau beli sesuatu barang, kita mesti pikirin dulu, di rumah itu saya punya nggak sih barang yang sejenis seperti ini? Terus pikirin lagi, kalau misalnya udah punya di rumah, udah perlu diganti atau belum ya? Terus harganya ini kira-kira saya bisa punya uang cukup nggak untuk beli barang ini? Lalu pikirin lagi nih, kalau seandainya saya beli barang ini, apakah saya perlu barang pelengkap untuk melengkapi barang ini? Contohnya ya, misalnya kayak saya beli baju warna merah gitu. Terus saya mesti pikirin lagi nih, kalau beli baju warna merah, celananya punya nggak sih yang cocok dengan baju ini? Sepatunya ada nggak sih yang cocok sama baju ini? Nah, kalau misalnya nggak ada kan akhirnya harus beli celananya juga, harus beli sepatunya juga. Akhirnya kita jadi boros karena kita beli barang pelengkapnya juga. Jadi mesti pikirin baik-baik sebelum kita membeli suatu barang. Yang ketiga, beli barang yang berkualitas. Saat kamu memutuskan untuk menjalani gaya hidup minimalis, otomatis kamu harus lebih selektif dalam memilih barang yang kamu akan beli. Jadi, kalau seandainya kamu membeli satu barang itu jangan hanya berdasarkan, barang ini lucu loh gitu, tapi nggak nyaman dipakai, ya jangan. Misalnya kalau membeli sepatu nih misalnya. Waktu mau beli sepatu, jangan cuma lihat, warnanya bagus ya, terus beli. Saya pernah loh beli satu sepatu warnanya kuning. Itu pakainya paling cuma 2 kali, 3 kali selama sepatu itu ada di rumah. Dan jarang banget saya pakai. Sayang jadinya, ngapain saya beli sepatu, kemudian cuma dipajang doang di lemari sepatu. Lebih baik kita beli sepatu yang warnanya netral misalnya, tapi bisa dipakai juga untuk jangka waktu panjang. Perhatikan juga bahwa sepatu itu enak dipakai. Memang mungkin harganya lebih mahal, nggak apa-apa, asal bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang keempat, rawat barang dengan baik. Semakin sedikit barang yang kita miliki, semakin kita bisa memperhatikan perawatan barang itu. Jadi kualitasnya juga bisa tetap terjaga sampai jangka waktu yang lama. Kan kalau saya beli handphone misalnya, handphone itu akan saya pakai sampai lama banget. Jadi sebisa tuh ya, waktu handphone saya yang sebelumnya tuh bisa sampai sampai udah baterainya panas, udah nggak bisa dipakai lagi, baru saya ganti. Bukannya mau pelit, enggak, tapi buat apa gonta-ganti handphone? Cari ada keluaran handphone terbaru, beli lagi, buat apa gitu? Lebih baik kan uangnya dipakai juga untuk hal-hal yang lain yang lebih berguna kan. Nah, si handphone ini juga kita rawat juga, kapan harus di charge, kemudian kita juga liatin kalau seandainya udah terlalu penuh, mesti yang namanya digital minimalism juga ya, kita harus buang-buangin storage-nya supaya jangan terlalu banyak. Kalau udah kebanyakan kan handphone juga jadi lemot. Jadi supaya barang ini bisa dipakai lebih lama, kita harus rawat juga dengan baik. Saya kadang-kadang bisa pakai handphone tuh bisa sampai 4-5 tahun baru ganti. Yang berikutnya, mulai memilih-milih barang. Ya, jangan lakukan buru-buru, lakukan pelan-pelan aja, mulai dari ruang tamu misalnya, terus lanjut ke dapur, baru ke kamar, dan seterusnya. Nah, saya belajar dari bukunya Francine J, itu yang judulnya Membuat Hidup Jadi Ringan. Nah, di buku itu dia ajarin kita untuk mulai dari nol gitu.
Kalau mulai dari nol maksudnya adalah misalnya kita mau beresin drawer ya, mau beresin itu, keluarin semuanya, barang-barang yang ada di drawer dikeluarin semuanya. Lalu abis itu kita mulai pilih-pilih mana barang yang masih kita pakai, mana barang yang mau dikasih orang, mana barang yang mau kita buang. Nah, sesudah dipilih-pilih, kemudian kita masukin ke box untuk barang-barang yang mau kita kasih orang. Baru abis itu kita masukin tuh, kita susun di laci barang-barang apa yang masih kita butuhkan. Jadi dengan begitu kita lebih gampang untuk nyusunnya gitu, karena kan lacinya udah kosong. Jadi gampang nyusunnya supaya rapi. Jadi itu tadi 5 tips praktis untuk memulai gaya hidup minimalis. Selamat mencoba. Kalau kamu udah berhasil mencoba salah satu tips tadi, kamu share dong di kolom komen di bawah. Kasih tahu sama saya kira-kira tipsnya itu berhasil atau enggak. Kalau kamu punya tips-tips lain yang kira-kira bisa kamu share juga buat kita semua di channel ini, kasih tahu juga supaya kita juga sama-sama belajar bagaimana memulai gaya hidup minimalis ini. Kalau kamu suka video-video seperti ini tentang gaya hidup minimalis, tentang pengembangan diri, kamu bisa subscribe di channel ini. Oke, kita ketemu lagi di video-video yang lain. Bye!